Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini. Channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kali ini saya ingin mengulik suatu kasus yang sangat menarik akhir-akhir ini yang menyangkut kematian Brigadir J yang marak dibicarakan banyak orang dan menyedot perhatian dan rasa ingin tahu masyarakat. Para netizen dan masyarakat sangat kepo ya dan penasaran seperti bagaimana kejadian yang sebenarnya. Hampir di setiap obrolan di warung kopi, food court, tempat-tempat nongkrong para eksekutif, bahkan di hampir setiap WhatsApp group dan media sosial lainnya membicarakan mengenai kasus ini. Tewasnya Brigadir J, mulai dari temuan 15 luka pada jasad Brigadir J hingga rencana pelaksanaan autopsi ulang. Sobat kompetensi, sejak merebaknya kasus kematian Brigadir J yang dilaporkan karena terjadi tembak-menembak antar ajudan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan ini, sontak masyarakat kaget dan muncul kecurigaan serta keingintahuan apakah benar Brigadir J meninggal karena tertembak atau karena sebab lain. Kasus ini merebak sedemikian cepat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan dan menuntut transparansi yang sebenarnya. Kasus ini tidak kurang hebat bagaimana ya, hingga Kapolri, Menko Polhukam, bahkan Presiden angkat bicara yang intinya mencoba meyakinkan masyarakat tentang pengungkapan kasus ini secara tuntas hingga Kapolri membentuk tim khusus investigasi yang juga melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas. Lagi-lagi hanya satu yang sedang dikejar, yaitu transparansi. Sobat kompetensi yang saya banggakan, saya mencoba menelisik kasus ini sejak awal hingga kini. Dan saya dapatkan ada satu istilah yang sangat menarik dan sangat menginspirasi, yaitu apa yang disebut oleh Kapolri, yaitu Scientific Crime Investigation. Berawal dari metodologi investigasi yang diputuskan oleh Kapolri tersebut, saya langsung terkoneksi ya dengan sesuatu yang menjadi prasyarat penting dalam menjalankan Scientific Crime Investigation itu, yaitu kompetensi. Kompetensi dari para pakar dan para ahli dalam mengumpulkan bukti dan menganalisis menjadi informasi yang tak terbantahkan dalam persidangan sehingga menorehkan hasil yang paling menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan diterapkannya Scientific Crime Investigation, maka langsung kebayang betapa proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian akan melibatkan banyak ahli di bidangnya masing-masing, termasuk mengandalkan keahlian forensik, baik dari sisi fisika, kimia, psikologi, toksikologi, komputer, dan kedokteran forensik. Pihak kepolisian akan juga membongkar kasus ini secara utuh dan profesional melalui pengumpulan bukti-bukti berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang dikemukakan oleh kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, Scientific Crime Investigation ini akan sangat bermanfaat karena akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan yang sebenar-benarnya. Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Profesi dan Teknologi Kepolisian LP2TK Dede Farhan Aulawi menjelaskan, SCI pada hakikatnya adalah rangkaian proses penyelidikan atau penyidikan kejahatan untuk mencari dan memahami suatu kasus, terutama apabila minim saksi untuk memperoleh keterangan secara verbal. Maka dari itu, dalam kasus kematian Brigadir J ini, para penyelidik diharuskan menggali fakta dan sisa-sisa yang masih ada, misalnya di seputar tempat kejadian, untuk kemudian memungkinkan menambah fakta-fakta lainnya. Sobat kompetensi yang saya banggakan, sebelum saya mengupas tuntas di bidang apa saja aspek kompetensi yang terlibat dalam pemeriksaan kasus kematian Brigadir J ini, patut kita tengok beberapa film menarik yang bertemakan crime investigation. Yang pertama misalnya adalah The Godfather,
Film ini mengambil tema kriminal dari Amerika Serikat yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola yang diilhami dari novel karangan Mario Puzo. Film ini berdurasi 177 menit yang sangat legendaris bertemakan investigasi kriminal. Yang kedua adalah The Dark Knight. Sinema yang disutradarai Christopher Nolan ini diadaptasi dari karakter DC Comics bernama Batman dan merupakan sequel dari film yang rilis 3 tahun sebelumnya yaitu Batman Begins. Film ini berisikan investigasi kriminal, mengumpulkan banyak sekali kejadian yang dilakukan oleh Joker hingga mengancam akan terus membunuh orang-orang yang tak bersalah jika Batman tidak mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Yang ketiga adalah The Usual Suspect, salah satu film crime terbaik dalam misteri yang patut ditonton yang disutradarai oleh Bryan Singer yang mendapatkan inspirasi dari salah satu artikel dalam majalah Spy yang berjudul The Usual Suspect. Ceritanya dimulai ketika polisi menemukan banyak puluhan orang meninggal di sebuah kapal dan kemudian dilakukan investigasi siapa yang menjadi pembunuh yang sebenarnya. Atau mungkin film-film lainnya seperti misalnya Pulp Fiction, Goodfellas, Ada Dune, City of God, Seven, atau The Professional. Sobat kompetensi yang saya banggakan, sekarang mari kita analisis bersama apa saja profesi dan kompetensi yang terlibat dalam kasus penanganan kematian Brigadir J yang hingga kini masih menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah dokter forensik. Profesi ini selalu muncul ke permukaan saat pihak kepolisian membutuhkan pembuktian atas kasus pembunuhan atau kasus kematian lainnya, sehingga didapatkan penyebab kematian secara ilmiah. Seorang dokter forensik bahkan berani menyatakan bahwa dia bisa mewakili jasad yang sudah meninggal untuk mengatakan apa yang menjadi penyebab kematiannya. Hasil otopsi seorang dokter forensik akan menjadi masukan ke penyidik dalam membuka kasus yang sedang ditangani sehingga jelas di persidangan nantinya. Dalam menjalankan tugas keprofesiannya, seorang dokter forensik dituntut untuk tidak pernah menjadi advokat dalam memberikan keahliannya. Dia harus tetap objektif secara ilmiah dan tidak memihak atau imparsial. Sikap imparsialitas tersebut tidak hanya harus ditunjukkan ke atau di sidang pengadilan, namun juga pada tahap penyidikan dan penuntutan, termasuk jika media massa memberikan tekanan keras kepada dokter saat diwawancara. Due process of law dan keterbukaan membutuhkan kemampuan menahan diri dalam berhubungan dengan pers dan pihak lain yang mungkin memberikan informasi tersebut ke media massa. Dalam mengajukan pendapat keahliannya, seorang dokter forensik juga harus mengikuti batas-batas kemampuan ilmu kedokteran, reasonable medical certainty. Ia hanya diperkenankan membuat pernyataan yang dapat dibenarkan oleh ilmu pengetahuan kedokteran forensik dan tidak boleh masuk ke bidang yang bukan bidang pengetahuannya. Yang kedua adalah pengacara atau advokat. Dalam kasus Brigadir J ini, pihak keluarga menunjuk Kamarudin Simanjuntak sebagai koordinator advokat yang akan melakukan pembelaan serta penanganan kasus ini. Sebagai seorang advokat, maka Kamarudin Simanjuntak dan timnya harus menguasai aspek hukum yang terkait kasus ini, maka dia juga harus selain itu harus dituntut kunci profesinya, antara lain keterampilan komunikasi, kemampuan analisis dan memecahkan masalah, kemampuan melakukan penelitian, kemampuan mengelola waktu, dan kemampuan berbisnis. Sebagai seorang advokat, maka Kamarudin Simanjuntak dituntut untuk disiplin, tetap berada di dalam koridor tupoksinya, dan tidak masuk ke ranah profesi yang lain. Terbukti Kamarudin sempat disentil oleh Patra M. Zain, pengacara istri Irjen Fred Herdisambo,
yang mengatakan bahwa advokat adalah ahli hukum, bukan ahli sihir, menyindir penampilan dan pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang seolah-olah mengetahui fakta-fakta kasus kematian Brigadir J. Baik, yang ketiga adalah pakar balistik. Seorang ahli balistik adalah jenis spesialis forensik yang mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bukti yang berkaitan dengan amunisi dan senjata api. Banyak dari para ahli ini dipekerjakan oleh pasukan polisi dan juga agen-agen swasta. Seorang ahli balistik sering menjadi anggota penting dari tim ketika polisi dan spesialis forensik bekerja sama. Ilmu balistik merupakan bagian penting dalam investigasi TKP. Dalam kasus Brigadir J ini, peran pakar balistik menjadi sangat menentukan karena akan dapat memberikan temuan arah penembakan dan senjata apa yang dipakai untuk menembakkan peluru ke korban. Yang keempat adalah juru bicara. Peran seorang juru bicara dalam lembaga negara sangat penting untuk mewakili lembaga itu di konferensi pers atau ketika melakukan wawancara dengan wartawan dan media. Atau dalam hal ini sebagai pembicara atau juru bicara untuk mewakili suara orang, kelompok, atau lembaga yang bekerja untuk memberikan informasi resmi kepada publik. Dalam hal ini, juru bicara harus memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dikomunikasikan ke publik. Sikap seorang juru bicara harus memiliki otoritas untuk membuat pernyataan. Selain berwibawa, juru bicara juga dituntut memiliki sikap tegas agar pernyataan yang dikeluarkan sehingga tidak membingungkan media massa. Juru bicara juga harus memiliki pengetahuan yang luas dan memadai di bidang komunikasi politik. Penunjukan Kabid Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, sebagai satu pintu komunikasi ke publik dalam kasus Brigadir J merupakan tindakan tepat mengingat kasus ini mengandung dan menimbulkan banyak ketidakpastian dalam pemberitaannya. Demikian juga juru bicara pihak keluarga Brigadir J yang diwakili oleh advokatnya, Kamarudin Simanjuntak, menjadi lebih fokus karena hanya satu orang saja yang secara profesional menyampaikan pernyataan yang mewakili keluarga. Yang nomor 5 adalah Komisioner Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Menjadi komisioner Komnas HAM selain persyaratan baku lainnya, harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya, berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga negara, atau merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, atau dari perguruan tinggi. Dalam penanganan kasus Brigadir J ini, seorang Khairul Anam menjadi populer dengan penampilannya yang tenang dan menyampaikan segala sesuatu ke publik dan media massa dengan profesional sesuai tupoksinya. Yang keenam adalah Komisioner Kompolnas. Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seorang komisioner Kompolnas diharapkan mampu menjalankan tugasnya antara lain: 1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Yang kedua, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden
dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, dan yang ketiga, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden. Dalam kasus Brigadir J ini, peran yang dimunculkan Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto sudah cukup ideal, di mana beliau menyampaikan pendapat Kompolnas secara hati-hati dan matang di setiap wawancara dengan media massa. Yang ketujuh, profesi apa? Yang ketujuh, anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK adalah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni bidang perlindungan, bidang bantuan, kompensasi, dan restitusi, bidang kerjasama, bidang pengembangan kelembagaan, dan bidang hukum, diseminasi, dan humas. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo hingga saat ini mengaku masih bersiap untuk jemput bola untuk menguak sosok saksi mahkota dalam kasus meninggalnya Brigadir J ini. Hingga kini LPSK baru menerima permohonan perlindungan dari PC, istri Verdi Sambo, sebagai korban dan juga pelaku penembakan. Saat ini keduanya masih menjadi pelapor dan masih dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang kedelapan adalah penyidik Polri. Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polri yang menjabat sebagai atau pegawai negeri sipil yang punya wewenang khusus dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan, dan juga mengadakan penghentian, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik merupakan komponen dari fungsi teknis kepolisian yang paling utama dan diandalkan dalam proses penegakan hukum, sehingga harus terus ditingkatkan kemampuan, kompetensi, dan integritasnya. Program Quick Win yang telah salah satunya berisi transparansi pelayanan pendidikan akan membantu dalam peningkatan kompetensi ini. Yang kesembilan adalah tim Inavis. Identifikasi merupakan garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara dalam satuan reserse. Satuan unit yang berkompeten dalam proses identifikasi ini disebut dengan Inavis, Automatic Fingerprint Identification System. Tugas Inavis memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP, tempat kejadian perkara, di mana barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian di lokasi. Sekecil apapun barang bukti yang ada di TKP sangat penting dalam proses pengungkapan. Peran Inavis dalam mendukung tugas Polri ada dua, yaitu dalam soal penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam segi penegakan hukum terdiri dari identifikasi atau ungkap pelaku, lacak, DPO buron, identifikasi terhadap korban tanpa identitas, cekal tersangka keluar, tukar informasi kriminal, sedangkan dalam segi pelayanan yaitu mengidentifikasi orang hilang, identifikasi TKW, transaksi lainnya, dan dokumen identitas. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi bila ditemukan bukti-bukti lainnya. Sobat kompetensi yang saya banggakan, itulah beberapa profesi yang terlibat dalam penanganan kasus Brigadir J yang dituntut integritas dan keahliannya
dalam menguak secara transparan apa penyebab sebenarnya dari kematian Brigadir J ini, sehingga masyarakat luas menjadi mengerti dan mendapatkan suguhan yang membuat masyarakat menaruh trust pada lembaga apapun yang terkait dalam kasus ini, terutama Kepolisian Republik Indonesia. Sudah terlanjur banyak ribuan bahkan jutaan harapan digelayutkan pada penanganan kasus ini untuk mendapatkan secercah kebenaran dan keadilan untuk menjawab isu yang menyentuh sisi kemanusiaan, keadilan, dan transparansi ini. Kompetensi menjadi salah satu penentu dalam penanganan kasus ini dan akan selalu menjadi penentu di setiap kejadian serta kisah kehidupan yang ada di dunia ini. Dengan kompetensi, maka keadilan akan terkuak, hasil yang transparan dapat tersajikan untuk mengobati rasa keingintahuan masyarakat secara luas. Setiap pemegang profesi juga dituntut untuk memiliki kompetensi integritas yang tinggi, guna terus mengedepankan kemurnian pemikiran dan analisis serta independensi ilmiah untuk menjalankan profesinya. Sobat kompetensi, demikian sesi saya kali ini. Bila sobat kompetensi sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Saksikan sesi-sesi berikutnya dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.